Memang saya mulai dari kecil, mulai dari TK, SD itu seneng gambar itu. Dan kesukaan saya dulu itu gambar ini, apa itu Pangeran Diponegoro, itu yang saya sukai. Terus gambar-gambar para pahlawan-pahlawan itu. Itu terus berkembang, berlanjut sampai SMP. SMP juga begitu, saya sekolah di Kediri. Itu ya seneng gambar, didukung oleh guru-guru saya yang namanya almarhum Pak Warindi itu. Sampai SMA juga begitu. Apa itu terus berlatih menggambar baik di rumah maupun di sekolah. Suatu ketika almarhum Pak Siril bilang, "Not, kamu pinter gambar, pinter ngelukis, nanti lanjutkan aja, habis dari SMA kuliah ambil seni rupa." Akhirnya alhamdulillah memang itu bagian dari cita-cita saya dari kecil, yaitu cita-cita saya guru seniman atau seniman guru. Jadi kalau nggak jadi seniman ya jadi guru, atau kalau nggak jadi guru ya jadi seniman. Ya alhamdulillah saya pada waktu itu keluar dari SMA tahun 85 langsung masuk di jurusan seni rupa. Daftar di UNESA, ternyata saya terlambat karena keinginan saya ini apa itu harus kuliah, sehingga saya mengambil di IKI PGRI, ambil jurusan seni rupa gitu. Selain itu saya juga apa itu belajar kepada para seniman-seniman sepuh, diantaranya Pak Amang, Pak Daryono, Pak Pono, termasuk sama Pak Wiwi Hidayat almarhum, sama Pak Krisna Mustajab. Jadi kalau saya dulu itu dianggap cilik tapi tua, karena memang apa itu gumbulan saya itu pergaulan saya dengan seniman-seniman sepuh. Ya saya hanya mendengarkan apa-apa yang dibicarakan sama mereka, diskusi dan lain sebagainya. Nah dari situlah apa itu saya mantap menjadi apa itu menjadi pelukis. Selain juga kepingin juga jadi sebagai guru. Guru pun itu juga linier. Saya juga guru seni rupa. Perjalanan saya tidak di situ saja, karena saya juga kepingin lebih apa itu ingin memperdalam tentang lukisan. Otomatis prinsip saya bahwa melukis itu tidak ujuk-ujuk bisa. Nah, saya belajar dari sket dulu, sket drawing, belajar kepada Pak IP tentang bagaimana nyeket yang baik. Saya selama satu tahun itu ikut Pak IP, pernah dikasih tugas itu gambar, suruh nyeket apapun, pokoknya 1 rem harus kamu habiskan. Ternyata begitu saya bawa 1 rem itu yang diambil cuma 25 sama Pak IP, yang lainnya dianggap nggak bagus, yang bagus ini 5. Terus diambil Pak IP 5, bukan 5, diambil 25, yang 5 diambil Pak IP untuk dikoleksi. Ini sebuah kebanggaan. Oh ternyata saya juga mampu di sket. Dan dari situ saya juga memperdalam drawing, selain lukisan dan sebagainya, termasuk kaligrafi. Jadi artinya bahwa prinsip saya melukis itu tidak apa itu tidak ujuk-ujuk bisa, atau biasanya jalan keluar untuk menjadi pelukis itu yang paling enak itu apa itu abstrak dianggap ini jalan yang paling mudah untuk ditempuh. Dekoratif juga mudah untuk ditempuh, tapi saya enggak. Prinsip saya bahwa melukis itu dimulai dari bawah, karena dasar dari melukis itu adalah sket dan drawing. Ya alhamdulillah sampai detik ini
setiap ada event saya juga menampilkan dari beberapa karya-karya saya. Ini itu proses kreativitas saya sampai sekarang ini. Guru ini kan kewajiban saya sebagai sarjana pendidikan, mana mau ndak mau, sumpah sebagai seorang sarjana pendidik ini juga harus ngajar, kewajibannya. Jadi tetap saya membagi waktu, jadi memang harus disiplin. Ketika waktunya ngajar ya kita ngajar gitu. Begitu ngajar selesai ya saya juga punya aktivitas lain selain ngajar. Itu juga aktivitas saya di dunia organisasi. Nah, ini juga harus bisa membagi waktu juga kapan saya harus melukis. Nah, biasanya kalau saya melukis itu malam. Kebiasaan saya dari dulu itu kalau melukis itu di atas jam 10 sampai jam 3. Oh iya, saya tetap membantah bahwa seniman itu juga harus disiplin. Nggak bisa seniman itu nggak disiplin. Ini nggak bisa kita hidup asal-asalan, tetap harus disiplin. Melukis itu juga memerlukan pemikiran, memerlukan tenaga, memerlukan fisik yang kuat. Harus prima. Kalau kita tidak disiplin, terus bagaimana nanti makannya, minumnya, dan sebagainya. Ini terus fisik kita nanti bagaimana, ya tetap kita harus disiplin. Di sekolah juga begitu. Waktu kita mengajar ya kita sebagai pendidik, sebagai guru, ya tetap kita memposisikan diri sebagai guru. Dan itu juga harus maksimal mengajarkan kepada anak, karena apapun mereka itu adalah generasi kita ke depan. Kalau tidak dibekali dengan ilmu yang benar, khawatir nanti di kemudian hari salah di dalam mengeterapkan apa yang kita berikan.